Halo semua, selamat datang di podcast teman cerita episode 4 bersama aku, Cahaya Nuryanti. Oke, baik, di podcast kali ini kita akan bercerita tentang orang-orang yang sudah terlalu nyaman dengan kesendiriannya. Ya, termasuk aku juga. Karena kayak orang lain tuh melihat hidup kita sangat miris. Orang lain melihat hidup kita kayak, wah pasti dia kesepian banget. Kesian sih, kok bisa ya dia tuh sendirian terus kayak gitu. Emang dia gak punya temen? Atau emang dia gak punya pacar? Atau emang keluarga dia kemana sih gitu? Kok bisa ya dia tuh berani kemana-mana sendiri? Apalagi kalau misalnya kamu perempuan kayak aku. Kadang aku mikir kayak orang tuh baik atau gimana ya? Karena kadang mereka tuh terlalu peduli sampai kayak kepedulian mereka tuh sampai mengurusi hal-hal yang bersifat privasi lah menurut kita gitu. Yang kayak memangnya kenapa kalau kita kemana-mana sendiri? Ada gak sih di antara kalian tuh yang merasa kayak kalau aku pergi sendiri ya aku merasa lebih nyaman aja. Gak ada yang kayak perlu aku melihat ke belakang kayak dia ada gak sih di belakang kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kesendirian tuh bukan indikasi bahwa kita tuh sepi, kita tuh hidupnya miris, bukan. Tapi sebenarnya sendiri adalah indikasi bahwa kita orang yang mandiri. Dan mandiri bukan hal yang ada karena sulap, bukan yang ada karena tiba-tiba ingin menjadi orang yang mandiri aja, bukan. Tapi karena perjalanan untuk sampai di tahap mandiri tentu tidak gampang. Iya memang, kalau kita ingin jujur-jujuran aja, kadang memang sendiri selalu berteman dengan rasa sepi. Tapi juga sendiri tidak bisa terlepas dengan kata nyaman. Ya, bagi orang-orang yang sudah menikmati kesendiriannya. Karena kita juga harus sadarlah terhadap hidup, harus realistislah terhadap hidup bahwa memang kita gak akan terus-terus bersama orang lain, entah itu keluarga kita, entah dia sahabat kita atau orang-orang terdekat kita. Sadarilah bahwa semua orang tuh akan datang dan pergi. Mereka semua tuh punya waktu dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita tidak sadar bahwa people come and go, jadi kita harus belajar gimana sih rasanya ketika kita jalan sendiri. Gimana sih rasanya kita melawan rasa ketakutan seorang diri. Bagaimana sih rasanya kita menyelesaikan masalah kita dengan tangan dan kaki kita sendiri. Bagaimana sih rasanya makan di kantin sendiri atau nongkrong di kafe sendiri, atau barangkali ada banyak hal yang kita lakukan sendiri. Karena memang teman sejati diri kita adalah diri kita sendiri. Kalian yang udah juga biasa sendiri atau termasuk orang-orang yang mandiri, pernah gak sih kalian tuh merasa bahwa di dalam diri kita tuh ada dua orang yang saling mengasihi, dua orang yang saling menguatkan? Karena aku ngerasa kayak gitu sih, kayak aku tuh punya partner aja di dalam diri aku yang kayak oke, kita punya project harus dikerjakan sendiri, oke, kita punya tugas dan kita harus menyelesaikannya sendiri. Jadi karena aku ngerasa bahagia dan nyaman aja sendiri, karena
aku punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri, berbicara dengan diriku sendiri, berbicara tentang apa sih yang kita lalui hari ini, apakah ada kemajuan, apa yang bisa kita perbaiki esok hari, bagaimana dengan lukamu, apakah kamu lelah, silakan beristirahat. Jadi kayak kita tuh punya dua orang yang dua jiwa lah gitu dalam satu tubuh yang emang saling mendukung, saling menguatkan, dan yang gak pernah pergi. Karena kita gak bisa mengharapkan orang tuh selalu ada di samping kita kan. Jadi teman sejati itu diri kita sendiri. Jadi sangat gak apa-apa kalau misalnya kalian memilih untuk sendiri. Meskipun mungkin orang-orang lain melihat kayak hidup kita tuh miris banget sih gitu kok sendiri terus. Menurut aku gak apa-apa. Ya selagi apa yang kamu lakukan itu membuat kamu bahagia, ya lakukan saja. Orang lain tak perlu mengurus dan menyukai itu, bukan? Jadi kadangkala kita tuh harus aware terhadap diri kita sendiri bahwa ya karena kita pun juga mati akan dikubur seorang diri. Jadi gak apa-apa lah ya untuk latihan lebih dulu di dunia. Maksud aku gak apa-apa sih untuk mungkin barangkali orang punya stigma buruk terhadap kita, atau mungkin mereka kayak kasihan, kayak ih kasihan banget sih dia kayak gak punya siapa-siapa aja gitu. Padahal kan mereka gak pernah tahu bahwa kita menjalani ini kan dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa nyaman. Toh juga meskipun suatu saat kita akan punya pasangan, semua orang tuh pasti butuh waktu sendiri gak sih? Semua orang tuh pasti butuh untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Tak selalu perihal orang lain. Kadangkala kita selalu harus memprioritaskan diri kita juga. Karena menurut aku sendiri itu tuh bukan berkorelasi hanya ketika orang yang single ya. Maksud aku tuh bahkan orang yang sudah berkeluarga pun, yang bertahun-tahun berkeluarga pun, mereka tuh perlu waktu untuk sendiri, perlu untuk berdamai dengan dirinya sendiri sebelum mereka kembali ke pasangan mereka gitu. Jadi it's okay, happy dengan kesendirian kamu. Aku juga dan kita semua, bahwa kita percaya bahwa sebenarnya mungkin di mata manusia kita sendiri, tapi pada nyatanya kita punya Allah dalam hati. Oke, bye-bye.